Baik, di video ini saya akan membahas tentang database. Jadi di Notion juga memiliki fitur database. Database ini dapat kita gunakan untuk mengelola data ya yang kita miliki seperti halnya kita menggunakan spreadsheet seperti Excel kayak gitu, tapi dengan fitur-fitur yang lebih baik ya, sebaiknya lebih baik. Jadi kalau kita ingin mengorganisasikan data, informasi, kemudian ingin membantu kita untuk lebih dapat merencanakan pekerjaan atau menyimpan informasi dengan lebih terorganisir, kita dapat menggunakan fitur database dari Notion. Oke, di layar kita tampak database yang isinya koleksi resep. Nah, sebelum kita masuk ke database yang ini, saya akan jelaskan dulu kalau di Notion itu memiliki dua jenis database. Yang pertama adalah halaman yang di dalamnya punya database dan database yang menjadi halaman. Nah, apa itu? Nah, coba kita buka aja. Misalkan ini database ya, kita slash. Nah, ini ada inline, database full page. Ada juga table view, board view, sampai dengan link view database. Tapi kita bahas ini bentuknya cuma dua ini. Database inline dan full page. Kalau kita tekan inline, ya ini muncul ya database baru. Database baru ini adalah database yang ada di dalam halaman ini, database introduction ini. Nah, jadi di halaman ini punya database ini. Tapi kalau database full page itu berarti full page. Ini berarti database full page ini adalah database yang menjadi halaman. Jadi kalau kita buka di sini, ini halaman yang isinya database saja. Dan ini tidak bisa kita isi bawahnya, kita tidak bisa tulis apa-apa ya. Jadi ini murni halaman yang menjadi database. Jadi sesuai dengan tujuan kita, keinginan kita, kebutuhan kita, kalau kita ingin membuat database saja ya, itu bukalah yang database full page. Tapi kalau kita ingin punya database di dalam halaman, nah silakan pilih yang database inline. Oke, nah itu tergantung kepunyaannya. Biasanya kalau dalam best practice-nya, yang database full page ini yang isinya benar-benar database ini seperti tabel master ya, database master lah kayak gitu. Jadi misalnya database isinya kalau di perusahaan itu database isinya data pegawai, nah, atau data persediaan. Nah, itu kan kita tidak ingin mencampurkan isi halaman itu dengan informasi yang lain, jadi hanya isinya database saja. Yaudah, kita tinggal pilih yang database full page. Oke, kita hapus aja ini. Nah, sekarang saya coba jelaskan mengenai database koleksi resep. Ini adalah database yang tujuannya untuk mengorganisasikan informasi-informasi atau data koleksi resep masakan. Nah, koleksi resep masakan yang dari internet ya, dari internet yang banyak itu, terus kemudian kita pilih, terus kemudian kita simpan informasi tersebut di dalam database Notion. Nah, sesuai dengan keinginan, di dalam informasi itu kan pasti memiliki konteksnya. Ya, ini misalnya nama masakan, terus kemudian saya kasih rating masakannya, terus kemudian saya kasih tingkat kesulitan, kemudian saya kasih kategori, kemudian saya kasih URL. Nah, ini sudah cukup ya untuk mengkategorikan atau memberi konteks terhadap satu data di sini, yaitu soto ayam kuning Lamongan. Ini saya dapat datanya dari internet di sini, dari halaman ini, terus kemudian saya pindahkan ini. Oke. Nah, di sini di kolom-kolom ini itu adalah yang disebut kolom di sini ya, field ini kita bisa kasih tipe kolomnya sesuai dengan konteksnya. Ya, kalau ini rating ya, isinya hanya satu, tidak bisa multi.
kita pilih aja namanya database kolom yang tipenya select. Kalau untuk kategori, karena soto ini bisa jadi makanan berat, juga bisa untuk sarapan misalnya, saya bisa kasih 2 isinya. Jadi saya bisa pilih namanya yaitu multi select. Nah, ini tipe-tipe dari properti yang bisa kita gunakan pada masing-masing kolom. Ada teks, ada multi select, ada single select ya. Seperti ini single select, terus kemudian ada status, tanggal, file upload, URL, ini URL, terus ada bisa juga kita email, nomor telepon, juga macam-macam ya. Ada banyak sekali. Yang saya rasa lebih dari cukup untuk dapat memberikan konteks terhadap data yang sudah kita simpan. Karena tanpa kolom-kolom di sini, kalau data di sini ini kurang bisa memberikan informasi yang cukup. Nah, kemudian misalnya saya ingin menambahkan informasi lain, kapan saya akan mencoba memasak ini misalnya. Kita tinggal pilih aja, pilih yang statusnya. Yang paling sesuai dengan keinginan saya itu ini, database dengan properti status. Kita bisa ganti di sini misalnya belum dicoba misalkan. Coba, kemudian in progress yang tengah-tengah ini kita coba sudah dicoba. Nah, terus ini hasilnya enak. Nah, kita tambah lagi enak. Oh, biasa. Nah, nah. Oke. Kemudian kita juga bisa tampilkan informasi misalnya tanggal masaknya misalnya. Kita pilih date, tanggal, kemudian tanggal masak. Nah, jadi kita bisa pilih ini sudah dicoba misalnya. Sedang dicoba. Kemudian kalau sudah dicoba hasilnya apa? Misalnya enak. Bisa ya. Nah, ini. Jadi kita bisa berikan data ini konteks yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di dalam satu baris ini itu juga bisa kita buka dan ini menjadi halamannya. Jadi setiap baris yang ada di dalam database di Notion itu adalah halaman. Itu adalah halaman. Jadi field yang tadi, kolom-kolom yang di sini itu berubah menjadi seperti ini. Ya, menjadi seperti ini. Ini kalau kita sembunyikan juga bisa. Ini misalnya saya tidak ingin informasi ini muncul ketika saya buka menjadi halaman, tidak muncul ya. Boleh silakan ini diklik tanda 3.6 ini, kemudian property visibility kita sembunyikan. Nah, oke. Seperti itu ya. Nah, jadi kita sudah punya satu database yang isinya adalah koleksi resep berbagai macam masakan yang saya ingin coba masak ya. Kemudian saya ingin tahu rasanya enak atau tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah, kita bisa buat di sini untuk mengelola data informasi ini. Ini bisa ditambahkan informasi baris yang lagi, tinggal tekan new di sini, kemudian kita bisa pilih apa saja yang kita inginkan masukkan ya. Nah, ini tinggal ditambahin lagi baris-baris yang baru. Oke. Nah, itu ya
teman-teman sekalian, database introduction sebelum kita benar-benar mempraktekkan membuat database yang lebih kompleks, bagaimana merelasikan antar satu database dengan database yang lain, kemudian membuat formula dan semuanya itu nanti akan saya jelaskan di video-video berikutnya. Termasuk juga filtering, sorting ya, terus kemudian roll up, relation, terus view itu juga bisa di sini. Nah, nanti juga akan kita bisa visualisasikan database itu tidak hanya menjadi tabel tapi juga bisa jadi berbentuk seperti kartu atau kalender atau Kanban, banyak ya. Nanti kita akan pelajari pelan-pelan. Terima kasih.